Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firlinda Yunistiawati dari D4 Sistem Informasi Geografis dengan NIM 2044127SV18446. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum Sains Data Geospasial lanjut, yaitu pada acara Image Classification berbasis Deep Learning untuk klasifikasi kesehatan tanaman sawit. Nah, dalam melakukan klasifikasi kesehatan tanaman sawit, yaitu menggunakan ArcGIS Pro. Kemudian untuk tutorialnya, yaitu menggunakan webland.arcgis.com, yaitu tentang use deep learning to access palm tree health. Kemudian untuk langkah yang pertama, yaitu dengan melakukan download dari area Palm, yaitu dalam area Colofy. Nah, untuk mendownloadnya yaitu menggunakan openirelmap.org. Kemudian, ketika kita melakukan search Colofy, kemudian kita menentukan area mana yang akan di-download, yaitu area pada dekat sini. Nah, untuk areanya. Kemudian kita menentukan kotak mana yang akan di-download, kemudian dilakukan download. Ketika sudah di-download, kemudian dimasukkan ke dalam ArcGIS Pro, seperti ini. Nah, langkah awal banget, atau langkah awal untuk menentukan klasifikasi dari palem atau tanaman sawit, yaitu dengan melakukan klasifikasi, yaitu memilih imagery, kemudian klasifikasi tools, kemudian memilih label objek for the learning. Nah, di sini kita melakukan pengambilan sampel, yaitu menggunakan new schema, edit properties, kemudian image klasifikasinya berupa coconut palms, kemudian deskripsinya detecting palm trees. Kemudian untuk image klasifikasinya, kita mengambil atau menambahkan kelas terlebih dahulu dengan klik kanan kemudian add new class. Nah, kelasnya yaitu palm, kemudian value-nya 1, color-nya merah. Deskripsinya palm trees. Kemudian kita mengambil sampel kurang lebih seperti ini, yaitu pada setiap pohon kita bulatin satu bulatan gitu untuk satu pohon palm. Kemudian untuk pengambilannya tersebar seperti ini pada beberapa titik. Langkah kemudian yaitu untuk melakukan klasifikasi atau training dari palm tersebut, yaitu harus membuat database terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam palm training. Nah, untuk melakukan ekspor dari palm training tadi, yaitu menggunakan export training data for deep learning, yaitu memilih export training data for deep learning. Kemudian, kita masuk ke dari export training data for deep learning tadi, diinputkan rasternya berupa raster asli dari palmnya, kemudian output foldernya, kemudian input feature class or classified raster or table, yaitu menggunakan palm training yang sudah dilakukan, kemudian class value fieldnya menggunakan case value, kemudian untuk image formatnya JPEG format, tile size X-nya 448, tile size Y-nya 448 juga, straight X-nya 128, dan straight Y-nya 128. Kemudian untuk reference sistemnya menggunakan map space. Kemudian setelah itu terisi, kita juga harus mengisi dari metadata format. Nah, metadata format digunakan yaitu berupa Pascal Visual Object Classes. Kemudian kita harus mengatur pada environment. Environment di sini menggunakan cell size dari raster analysis. Kemudian ketika sudah diisi semuanya, maka kita melakukan run. Nah, ini merupakan proses running dari export training data for deep learning. Kemudian ketika sudah selesai akan muncul pemberitahuan. Nah, untuk folder yang ditampilkan yaitu berupa image chips,
kurang lebih seperti ini foldernya, yaitu berupa berisi stat, berisi informasi dari gambar yang dihasilkan, kemudian berisi map.txt berupa nama dan label dari gambar yang dihasilkan. Kemudian terdapat S3 model definition untuk langkah selanjutnya. Kemudian ada S3 accumulated stat JSON. Kemudian terdapat model. Model di sini terdapat model karakteristik, checkpoint, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga label berisi kurang lebih seperti ini, dan berisi image, yaitu data-data yang dihasilkan dari proses training data tadi. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita melakukan train deep learning model. Nah, train deep learning model tadi kita melakukan penyimpanan pada classified plum. Nah, di sini model tipenya berupa single shot detector, kemudian batch size-nya 8. Nah, untuk model argumennya menggunakan grid-nya kosong, kemudian zoom-nya 1, rasionya 1,1, kemudian chip size-nya 224. Kemudian kita juga harus melakukan pengaturan pada advance, yaitu backbone modelnya menggunakan ResNet 34, validation-nya 10, kemudian kita harus mencentang freeze model. Nah, ketika sudah melakukan pengaturan pada parameter, kita juga membutuhkan pengaturan pada environment. Nah, pengaturan pada environment yaitu dengan menambahkan prosesor type-nya berupa GPU. Kemudian ketika sudah sukses akan menghasilkan pada classify-plum, yaitu berupa model karakteristik, classify-plum DLPK, .emd, .pth, kemudian terdapat metrik HTML. Nah, model karakteristik di sini terdapat lossgraph.png dan soresult.png. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu detect object using deep learning, yaitu ditambahkan output foldernya berupa detect plum. Kemudian kita di sini menambahkan classify plum.dlpk. Kemudian untuk pengaturan dalam parameternya, input rasternya berupa input asli, kemudian detect plum.shp untuk output detect objeknya, kemudian model definition-nya disimpan. Kemudian kita juga melakukan pengaturan pada environment menggunakan prosesor type-nya GPU, kemudian dilakukan running. Nah, ketika melakukan running, maka kita dapat menghasilkan data berupa detect plum. Nah, untuk detect plum-nya kurang lebih seperti ini. Terdapat beberapa yang keluar dari area kajian atau tidak sesuai dalam melakukan deteksi, karena itu merupakan otomatis dari sistem, sehingga kita untuk meminimalisirnya kita harus menggunakan training sampel yang harus sangat sesuai. Kemudian selain itu kita juga menghasilkan detectplum.nms. Nah, kurang lebih tadi seperti ini. Kemudian kita melakukan non-maximum suppression. Nah, untuk melakukan non-maximum suppression yaitu menggunakan output plum-nya NMS tadi. Nah, untuk NMS tadi dibuat dengan parameternya detect plum, kemudian confident-nya confident, dan class value fit-nya class, kemudian output feature class-nya detected plum NMS. Kemudian dilakukan running. Nah, ketika kita melakukan running, kita membuka band arithmetic, kemudian raster, vari, kemudian band indeksnya 1, 2, 3, dan akan menghasilkan seperti ini. Nah, kita juga harus melakukan percent clip
Untuk membuat feature to point, kita membutuhkan feature to point, kemudian membutuhkan input feature-nya detect plumb NMS. Jadi tadi ketika kita awalnya kita membuat detect plumb terlebih dahulu. Nah, detect plumb di sini digunakan untuk membuat detect plumb.nms. Nah, di sini kemudian kita uh, untuk membuat area ini menjadi point, membutuhkan detect plumb NMS, kemudian dijadikan palms point. Nah, kurang lebih seperti ini untuk poinnya. Kemudian kita melakukan buffer yang diatur dengan parameternya input berupa palm tree point, kemudian palm tree buffer. Nah, untuk distance-nya 3 meter, metodenya planar, dan dissolve type-nya non-dissolve. Kemudian kita juga melakukan Unal statistic as table. Nah, di sini input raster of feature unit-nya berupa palm tree buffer, kemudian un field-nya ORIG feed, kemudian input value rasternya vary, dan output table-nya main vary per palm. Nah, tadi langkah awalnya yaitu kita melakukan detect palm terlebih dahulu, kemudian detect palm yang seperti ini digunakan untuk melakukan detect palm NMS. Nah, NMS di sini digunakan untuk melakukan palm street point. Nah, kurang lebih seperti ini untuk mendeteksi poin dari palmnya. Kemudian dari palm street point yaitu digunakan untuk membuat palm street buffer. Kurang lebih seperti ini untuk palm tree buffer-nya, yaitu ini dilakukan simbologi. Untuk hasil akhirnya berupa seperti ini, yaitu klasifikasi dari pohon sawit, yaitu tentang kesehatan tanaman sawit. Nah, untuk di sini apabila kuning, ini mengindikasikan sehat, dan semakin merah mengindikasikan palem tidak sehat. Seperti itu. Nah, untuk yang palem sehat itu, karena di sini cuma satu palem, kemudian untuk yang untuk merah seperti itu karena dia berada pada samping palem lainnya. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.